pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Tentunya hal ini sangat membanggakan bagi kita semua, karena kalau kami bandingkan dengan periode yang sama di tahun anggaran sebelumnya, secara nominal telah tumbuh 30, Ya, memang dari beberapa kami lihat yang akan mengikuti pameran tersebut, kebanyakan memang dari sektor kuliner. Memang kuliner ini mendominasi terkait. Selamat pagi saudara, dari kawasan Bukit Hulu Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. KPPN Bau-Bau mencatat hingga kuartal pertama realisasi belanja negara di KPPN Bau-Bau telah mencapai 23,27%. 60 pelaku UMKM di Kota Bau-Bau siap memamerkan produk mereka pada pameran pembangunan ekonomi kreatif dan pariwisata yang diselenggarakan di alun-alun Kota Marah tanggal 22 sampai 28 Mei 2022. Saudara, inilah Warta Kepton pagi hari ini, Kamis 19 Mei 2022 bersama saya, Bu Zuda. Pendengar, mengawali penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, terlebih dahulu kami sampaikan update kasus COVID-19 di tanah air. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Saudara, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih meningkat pada Rabu, tepatnya tanggal 18 Mei 2022. Kasus positif COVID-19 bertambah 327 lebih tinggi dari data hari kemarin, meningkat 247 orang. Adapun total kasus positif COVID-19 di Indonesia menjadi 6.051.532 orang yang tercatat sejak awal Maret 2020. Adapun pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap 152.172 spesimen dari 116.263 orang dalam 24 jam terakhir. Selain itu, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 juga melaporkan kasus kematian akibat COVID-19 juga masih meningkat, yakni 17 kasus meninggal dan total kumulatif sebanyak 156.498 kasus. Pasien sembuh dari COVID-19 juga bertambah sedikit lebih tinggi dari peningkatan kasus positif, yakni 364 orang, sehingga total keseluruhan pasien sembuh mencapai 5.891.190 orang. Adapun kasus aktif atau pasien positif COVID-19 yang masih menjalani perawatan atau isolasi ini terus menurun. Tepatnya pada Selasa kemarin berkurang 799 orang dan kini menurun 54. Dan sisa kasus aktif sebanyak 3.844 orang. Saudara, kita ke berita yang pertama. KPPN Bau-Bau mencatat hingga kuartal pertama realisasi belanja negara di KPPN Bau-Bau telah mencapai 23,27%. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Herul Mulku menurunkan laporannya. KPPN Bau-Bau mendapatkan alokasi APBN yang harus kami salurkan total 1.661,60 miliar atau 1,6 triliun. Pada kuartal pertama tahun anggaran 2022 atau sampai dengan 30 April 2022, realisasi belanja negara di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bau-Bau telah mencapai 386,63 miliar atau 23,27%. Realisasi ini tercatat tumbuh 30,91% dari tahun 2021. Kepala KPPN Bau-Bau Herianto kepada awak media di Bau-Bau Rabu mengatakan kondisi ini terutama dipengaruhi oleh kinerja belanja transfer ke daerah dan dana desa yang tumbuh sebesar 74,13%. Tentunya hal ini
sangat membanggakan bagi kita semua, karena kalau kami bandingkan dengan periode yang sama di tahun anggaran sebelumnya, secara nominal telah tumbuh 30,91% secara year on year-nya, dan juga capaian realisasi belanja pemerintah pusat terdapat pertumbuhan sebesar 12,70%. Herianto juga menyebutkan realisasi belanja pemerintah pusat sebesar 234,21 miliar atau 30,38% terhadap pagu alokasi DIPA tahun 2022, tumbuh sebesar 12,70% dari tahun sebelumnya. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kinerja belanja pegawai yang tumbuh 14,82% dari tahun sebelumnya dan belanja barang yang tumbuh 28,38% dari tahun 2021, seiring kebijakan pembayaran THR dan THR keagamaan yang mulai dibayarkan sejak tanggal 18 April 2022. Bila dari belanja modal memang ada kontraksi sebesar 7,68%. Kontraksi tersebut bukan karena pelambatan, tapi karena memang lebih dipengaruhi oleh adanya penurunan alokasi belanja modal yang disalurkan melalui KPN Bau-Bau. Sementara itu, realisasi belanja transfer ke daerah dan dana desa sebesar 152,42 miliar atau 17,11% terhadap pagu alokasi DIPA BUN TKDD tahun 2022 atau tumbuh sebesar 74,13% dari tahun sebelumnya. Juga sangat dipengaruhi oleh adanya jenis belanja TKDD baru yang disalurkan mulai tahun 2022, yaitu DAK non-fisik yang sampai dengan akhir kuartal 1 telah tersalurkan sebesar 50,77 miliar atau 33,87% terhadap pagu DIPA DAK non-fisik. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Molku melaporkan. Saudara, 60 pelaku UMKM di Kota Bau-Bau siap memamerkan produk mereka pada pameran pembangunan ekonomi kreatif dan pariwisata yang akan diselenggarakan di alun-alun Kota Marah tanggal 22 sampai 28 Mei 2022 ini. Selengkapnya Afriansa menurunkan laporannya. Alhamdulillah, saya kira banyak teman-teman yang sangat bersyukur ya dengan adanya event di provinsi dilaksanakan di Kota Bau-Bau. Forum UMKM Kota Bau-Bau turut berpartisipasi dalam pameran pembangunan ekonomi kreatif dan pariwisata yang akan diselenggarakan di alun-alun Kota Marah pada 22 sampai 28 Mei 2022. Kegiatan ini bagian dari rangkaian acara Hari Ulang Tahun Sulawesi Tenggara HUT Sultra ke-58 tahun 2022 yang dipusatkan di Kota Bau-Bau. Ketua Forum UMKM Kota Bau-Bau, LM Hasrul Adan, mengatakan dalam pameran tersebut setidaknya ada 60 pelaku UMKM Bau-Bau siap berpartisipasi memamerkan produk-produk buatan mereka kepada pengunjung. Hasrul mengatakan adapun produk UMKM yang akan dipamerkan beragam, mulai dari kuliner, kerajinan tangan, dan fashion. Namun lebih dominan akan dipamerkan berupa produk kuliner. Ya, memang dari beberapa kami lihat yang akan mengikuti pameran tersebut, kebanyakan memang dari sektor kuliner begitu. Memang kuliner ini mendominasi terkait beberapa kegiatan-kegiatan yang sering ada dulu. Kuliner juga itu sebenarnya ada juga yang terbagi, ada yang fokus ke kuliner yang istilahnya buat oleh-oleh, ada juga memang yang harus dimakan di tempat atau kuliner basah begitu. Setelah kuliner itu ada kriya, tentu kerajinan, kemudian ada juga beberapa dari fashion terkait sarung tenun buton itu dan produk turunannya. Hasrul mengaku bersyukur rangkaian acara HUT Sultra tahun 2022 ini dipusatkan di Bau-Bau karena dirinya meyakini dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku UMKM. Hal itu juga, kata Hasrul, sudah terbukti saat penyelenggaraan Musrembang tingkat Provinsi Sultra dipusatkan di Bau-Bau beberapa bulan lalu, di mana para pelaku UMKM meraup pendapatan cukup banyak. Bahkan, sebagian dari pelaku UMKM kehabisan stok produk mereka lantaran banyaknya permintaan. Wah, itu sangat berdampak sekali dengan pendapatan mereka, terutama produk-produk oleh-oleh itu kehabisan juga. Ketika mereka produksi, kemudian memamerkan di lokasi-lokasi Musrembang itu malah habis. Jadi ya luar biasa efeknya terhadap teman-teman UMKM. Alhamdulillah, saya kira banyak teman-teman yang sangat bersyukur ya dengan adanya event di provinsi dilaksanakan di Kota Bau-Bau. Meski begitu, Hasrul juga mengatakan selain mengandalkan sejumlah event yang digelar pemerintah untuk memamerkan produk UMKM, pihaknya juga berharap Pemkot Bau-Bau dapat menyiapkan gedung khusus seperti halnya UMKM Center
agar pelaku UMKM bisa setiap saat memamerkan sekaligus memudahkan pemasaran produk-produk mereka. Apalagi gedung Time Center itu manajemennya bagus, ya tentu menjadi PAD juga bagi pemerintah kota. Karena kan teman-teman UMKM juga ini bukan masuk-masuk gratis juga begitu kan. Ya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara Dinas Pertanian Kota Bau-Bau sosialisasikan bahaya penyakit PMK kepada peternak. Sebagai langkah antisipasi, bidang peternakan memberikan suntikan pencegahan cacing dan juga pemberian vitamin. Reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani menurunkan laporannya. Antara lain pemberian suntikan cacing ya, cacing, kemudian vitamin dalam rangka pencegahan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dispertan Kota Bau-Bau gencarkan sosialisasi kepada peternak sapi terkait virus yang dapat mematikan hewan tersebut. Berdasarkan informasi dari pemerintah pusat, wabah yang menyerang hewan berkaki genap itu telah masuk ke Pulau Jawa dan Sumatera. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau Abdul Rais menjelaskan, sejak Rabu pagi, selain sosialisasi kepada peternak, pihaknya melalui bidang peternakan telah memantau hewan ternak sapi di sejumlah penangkaran hewan dan hasilnya tidak ditemukan sapi bergejala PMK. Meski demikian, sebagai langkah antisipasi, bidang peternakan juga memberikan pelayanan kesehatan rutin berupa suntikan vitamin dan obat cacing kepada sapi. Untuk Kota Bau-Bau saat ini, PMK masih belum kita temukan, tapi kami sudah mengambil langkah-langkah bekerjasama dengan karantina pertanian untuk di pelabuhan, kemudian juga teman-teman dari bidang peternakan juga sudah melakukan sosialisasi kepada peternak-peternak dan pedagang-pedagang sapi terkait dengan hal tersebut agar supaya mengantisipasi jangan sampai ditemukan PMK tersebut. Tapi sampai saat ini Kota Bau-Bau masih aman dari PMK, belum ditemukan. Lanjut Rais, Kota Bau-Bau merupakan daerah terbuka, sehingga jika ada kasus di Pulau Sulawesi, dimungkinkan penularannya akan sangat cepat, sebab kebanyakan sapi di Bau-Bau didatangkan langsung dari kabupaten maupun kota terdekat. Melalui sosialisasi, Dinas Pertanian meminta kepada peternak agar selalu waspada, tidak membeli sapi sembarangan apalagi bergejala PMK, seperti sariawan berupa bintik pada mulut dan lidah, serta luka pada kuku atau kuku hewan tersebut terlepas. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Pencairan dana desa di KPPN Bau-Bau pada kuartal pertama sebesar 35,39% atau sebesar 99,78 miliar rupiah. Hairul Mulkuh menurunkan laporannya. Menjadi motivasi bagi kabupaten yang lainnya untuk segera memenuhi dokumen agar penyaluran dana desa juga bisa segera kami laksanakan. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Kota Bau-Bau, Herianto, menyebutkan hingga April 2022 seluruh kabupaten yang menjadi wilayah kerja KPPN Bau-Bau telah menyalurkan dana desa. Meski demikian, besaran pencairan di setiap daerah berbeda-beda. Di Kabupaten Buton misalnya, pencairan dana desa mencapai 35,55%, Kabupaten Wakatobi 33,74%, Kabupaten Buton Utara 28,74%, Kabupaten Buton Selatan 47,47%, dan Kabupaten Buton Tengah sebesar 32,79%. Dengan demikian, persentase secara keseluruhannya 35,39% atau jumlah dana desa yang telah tersalurkan sebesar 99,78 miliar dari total pagu sebesar 281,93 miliar rupiah. Berdasarkan monat kami atau catatan di sistem kami untuk Kabupaten Buton, di situ ada 83 desa dan dari jumlah penerima manfaatnya sebesar 8.463 kepala keluarga ini penerima manfaat. Kemudian untuk Kabupaten Wakatobi ada 75 desa dengan penerima manfaat 6.642. Kemudian Buton Utara 78 desa, kemudian Buton Selatan 60 desa, dan Buton Tengah 67 desa dengan jumlah penerima manfaat 6.978.
Herianto pun mengapresiasi pemerintah Kabupaten Buton Selatan yang telah mencairkan dana desa kepada keluarga penerima manfaat jauh lebih tinggi dari sejumlah kabupaten lainnya. Terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Buton Selatan mencapai realisasi penyaluran mungkin paling tinggi. Tentunya harapan kita bersama untuk di periode selanjutnya capaian yang sangat bagus tersebut dapat dipertahankan dan dapat juga menjadi motivasi bagi kabupaten yang lainnya untuk segera memenuhi dokumen agar penyaluran dana desa juga bisa segera kami laksanakan. Penyaluran dana desa tahun anggaran 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 tentang pengelolaan dana desa dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu reguler non-BLT dan dana desa BLT. Dana desa reguler dibagi 3 tahap, tahap 1 sampai dengan tahap 3, dan 2 tahap desa mandiri. Selanjutnya untuk penyaluran BLT desa dilaksanakan 4 kali dalam setahun setiap triwulan. Penyaluran dana desa BLT dilakukan setelah masing-masing Pemda melakukan perekaman keluarga penerima manfaat. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. KPPN Bau-Bau mencatat hingga kuartal pertama, realisasi belanja negara di KPPN Bau-Bau telah mencapai 23,27%. 60 pelaku UMKM di Kota Bau-Bau siap memamerkan produk mereka pada pameran pembangunan ekonomi kreatif dan pariwisata yang akan diselenggarakan di alun-alun Kota Mara tanggal 22 sampai 28 Mei 2022. Saudara, demikianlah penyampaian Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan tetaplah bersama kami di RRI Bau-Bau, Radio Tangga Bencana COVID-19.